Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya di channel Alicia Project. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menyusun RKABOP PAUD tahun 2022 dan bagaimana caranya juga nanti untuk memasukkan rencana anggaran kegiatan itu di aplikasi SIM BOP. Oke, langsung saja kita mulai tanpa basa-basi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana menyusun RKABOP PAUD. Nah, ini sesuai dengan Permendagri atau Permendikbud ya, saya lupa. Tentunya itu tahun nomor 24 tahun 2020. Nah, di sini ada uraiannya, kemudian harga satuannya, kuantitas, jumlah, kemudian per tahapnya. Jadi teman-teman nanti di sini juga disusun sekalian tahapannya langsung tahap 1 nanti jumlahnya berapa, kemudian tahap 2-nya juga berapa. Nanti balance-nya nanti di akhir sini. Di sini punya saya belum balance karena juga ini masih asal-asalan saya. Nanti kalau memang mau balance silakan diatur sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Nah, langsung di sini saya jelaskan untuk komponen A yaitu penerimaan peserta didik baru. Nah, di sini yaitu untuk pengadaan formulir pendaftaran. Di sini komponen A poin 1. Nah, di sini untuk apa aja untuk formulir pendaftaran? Kita bisa lihat yaitu untuk penggandaan formulir bisa, kemudian pembelian map juga bisa, kemudian pembelian ballpoint. Nah, kemudian nah yang komponen A poin 2 untuk penerimaan peserta didik baru. Nah, di sini lengkap semua teman-teman ya. Nanti ini formnya atau filenya ini nanti teman-teman bisa download di link deskripsi nanti yang saya cantumkan di video tutorial ini. Kemudian, nah ini contohnya nanti silakan dipelajari sendiri. Tentunya ini sudah per item ya, jadi kita memudahkan. Nah, di sini nanti keperluannya apa-apa aja, semua teman-teman bisa lihat. Kemudian yang contoh jadinya saya sudah buatkan juga di sini. Nah, ini contoh jadinya. Di tempat kami itu harga untuk atau nominal untuk setiap peserta didik yang mendapat BOP yaitu 710.000 dikali jumlah siswa ketemuannya ini. Ini komponennya yang sudah saya masukkan, yang tidak ada atau yang tidak diperlukan oleh lembaga itu saya hapus komponen. Jadi ini loncat dari A1 ke A6 ya teman-teman ya. Kemudian untuk komponen B juga tidak ada, langsung ke loncat ke komponen C. Nah, di sini kemudian ini sudah semua saya uraikan semua, nanti tinggal memasukkan di aplikasi SIM BOP. Kita sudah ketemunya di sini balance yaitu ini totalnya. Sini yang tahap 1 sesuai dengan pencairan yang dicairkan atau sudah diterima oleh lembaga besar ini, kemudian ini sisanya. Ini sudah balance juga teman-teman. Kita hitung di sini juga sudah balance ya. Nah, balance 34.799 juta. Ini sudah balance. Jadinya RKA manual sudah jadi. Kalau sudah diverifikasi oleh verifikator dari Dinas Pendidikan, kita tinggal masukkan ke aplikasi SIM BOP. Langsung saja kita menuju aplikasi SIM BOP. Seperti biasa kita buka browser, kemudian kita cari SIM BOP, bop.kemdikbud.go.id/bop/login.php. Kita tunggu saja. Internet di sini agak lemot. Mohon bersabar. Mungkin, nah ini sudah ketemu ya. Kita pakai yang login SSO ya teman-teman ya. Kalau ini untuk kabupaten ini, jangan langsung login. Kita klik yang SSO. Kemudian kita masukkan email dan password Dapodik. Kalau ada kesulitan atau lupa, silakan hubungi operator Dapodik kabupaten.
Oh ya, nanti kalau teman-teman ada nanya, silakan saja chat di kolom chat. Nanti insya Allah akan saya balas. Kalau ada yang kesulitan atau ada hal-hal yang ditanyakan, silakan saja ketik chat di kolom chat yang disediakan. Nanti kalau senggang saya akan balas. Nah, langsung saja di sini. Ini adalah aplikasi BUP Salur. Nah, di sini saya beri contoh yaitu KP Anggrek. Ini MPSN-nya, ini datanya. Nah, siswa baru, siswa PAUD ada 53 siswa. Kemudian peserta didik yang sesuai kriteria itu 49, yang tidak sesuai kriteria ada 4. Di sini kemungkinan yang tidak sesuai kriteria yaitu tidak punya NISN atau nah ini kan NISN tidak sesuai karena syaratnya penerima BOP tahun 2022 yaitu harus mempunyai NISN. Jadi nanti teman-teman wajib ya pada update Dapodik ajaran baru tahun 2022-2023 nanti wajib harus memiliki NIK, nomor induk kependudukan bagi peserta didiknya. Oke, langsung saja kita input ke perencanaan. Kita langsung klik yang input perencanaan. Ini kita input RKA dulu. RKA-nya kita dulu yang sudah kita jadikan tadi. Ini saya close dulu. Kemudian ini RKA yang sudah saya. Jadi ini total anggaran 34.790.000. Nah, masih loadingnya lambat kayaknya, ini banyak yang akses ini, makanya seperti ini. Nah, kan banyak yang akses teman-teman. Oke, saya akan ke history dulu ya. Siapa tahu terlalu banyak tempat saya historinya. Oh, sudah. Sudah. Ini jadi sudah. Nih, nilai paku 34.790 sama. Kemudian yang tahap 1 nilai salur 19.077 atau 55%, 19.077.000. Yang tahap 1 ya teman-teman ya. Nah, 19.077.000 pas. Jadi kita langsung eksekusi saja. Nah, ini kita mulai dari penerimaan peserta didik baru. Jenis komponen kita pilih yang penerimaan peserta didik baru. Kemudian jenis penggunaan. Jenis penggunaan kita di sini penggandaan formulir pendaftaran. Di sini kita pilih sepertinya jaringannya tidak bersahabat. Kita clear dulu. Oke, kita tutup browser, kita buka kembali. Mudah-mudahan habis di clear kita lancar. Kayaknya sama ya, banyak yang akses kayaknya ini. Ini mungkin teman-teman lagi berlomba-lomba kayaknya ini. Oke, kita login kembali.
Oke, kita buka perencanaan, input perencanaan, kemudian kita pilih komponen. Tadi komponen yang pertama yaitu penerimaan peserta didik baru. Kemudian yaitu tentang penggandaan formulir pendaftaran. Amazing ya. Ini banyak yang akses ini teman-teman ini. Nah ini sudah ada. Kita ke ini pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Di sini komponennya ya. Oke, kemudian kita ke barangnya atau jasa yang dibelanjakan, yaitu kita pilih yang penggandaan formulir. Kita paste. Ini banyaknya 50, kemudian 5 harganya ini kebal ini. Oke, harganya 50, kemudian satuannya ini kebal ini teman-teman. Harga 50, 500.000, satuannya 50 lembar. Jumlahnya 50, kemudian lembar, harga satuannya 500, kemudian kita simpan. Jadi ini nanti ya teman-teman, ini penginputannya harus per item ya teman-teman. Kalau memang itemnya dari teman-teman banyak ya harus banyak juga diinput ya teman-teman. Tidak boleh lagi menggunakan ke istilah satu paket, misalnya pembelian APE dalam satu paket itu kan kita jadikan satu paket di sini. Nah ya itu sekarang tidak boleh lagi, jadi harus diinput per item. Oke, nah ini sudah totalnya 25.000 sesuai ya ini. Kemudian kita lanjut lagi di map, kita tetap sama di jenis komponen penerimaan peserta didik baru, kemudian jenis penggunaan. Ini kayaknya lama ini banyak yang akses ini kayaknya teman-teman. Memang lagi gencar-gencarnya ya teman ya. Kemudian harganya 75.000, banyaknya 2 pak. Harga 75.000. Nah, jenis ini kita sama masih di penerimaan peserta didik baru kita simpan. Ini sepertinya memang lambat, memang banyak yang pakai. Ini saya kasih contoh satu komponen aja ya teman-teman ya. Nah, satu komponen aja di sini A1, nanti satu contoh RKA-nya, kemudian satu contoh untuk pelaporan di tahap 1. Karena juga ternyata banyak yang akses jadinya agak lambat. Oke, kemudian kita lanjut lagi, tetap di komponen penerimaan peserta didik baru, kemudian jenis penggunaannya tetap tadi di penerimaan peserta didik baru, kemudian kita yang selanjutnya poin, banyaknya 2 pak, harga 65.000, 2 pak, harga 62. Lah 62.000. Oh 65.000. Sorry, kemudian kita simpan. Oke, kita simpan lagi. Ternyata memang banyak yang akses dan hasilnya lambat sekali. Oke. Nah, sini kita sudah satu ya yang kita input tadi ya teman-teman ya. Satu komponen tadi yang sudah input atau jenisnya di penggandaan formulir
pendaftaran. Oke, kita tandai. Oke, ini sudah. Ini hasil inputan perencanaan sampai saat ini yaitu sebesar 1%. Kita ini sekedar contoh saja. Kemudian, ini yang sudah kita input ya teman-teman ya. Yang tadi satu jenis komponen dan jenis penggunaannya cuma satu item aja. Kemudian kita mau melihat rekapitulasi perencanaannya. Setelah kita input semua, baru kita input rekapitulasi perencanaannya. Ini memang lemot, jadi harus bersabar. Banyak yang mengakses, jadinya ya begini. Nih, cuma ada satu komponen ya. Penerimaan peserta didik baru totalnya 305.000. Nah, kita sudah input perencanaannya. Waktunya kita input pelaporan penggunaan dana BOP tahap 1. Nah, ini sudah seperti ini. Oh, jadi pelaporan tidak bisa dilakukan kalau belum sampai 100%. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman ya, input perencanaan sampai 100%. Mungkin kalau session ini kita fokus dulu ke perencanaan ya. Nanti kalau sudah saya input 100%-nya perencanaan, baru kita ke pelaporannya ya teman-teman ya. Nah, kita fokus di input perencanaan dulu. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Contoh RKA-nya. Nah, nanti di sini teman-teman yang RKA tadi yang sudah saya bikinkan ini, contohnya nanti bisa di-download di deskripsi video yang di bawah. Nah, di sini banyak sekali item-item yang bisa teman-teman jadikan referensi. Seperti ini. Yang komponen kedua yaitu penerimaan peserta didik baru dalam jaringan. Nah, ini bisa digunakan untuk pembuatan website PPDB ya teman-teman. Kemudian yang komponen A, terus yang ketiga yaitu publikasi dan pengumuman peserta didik baru. Nah, di sini bisa digunakan untuk pembelian spanduk atau bisa juga untuk selembaran-selembaran atau bisa juga untuk membayar iklan di media massa juga bisa. Kemudian yang keempat, poin A yang keempat yaitu untuk kegiatan pengenalan lingkungan persatuan pendidik atau untuk anak dan orang tua. Di sini misalnya nih, ini kan pengenalan lingkungan. Nah, teman-teman bisa untuk pembelian air mineral nih. Kemudian yang komponen A yaitu yang poin kelima, pendataan ulang peserta didik yang lama. Ini pendataan yang peserta didik yang lama biasa untuk pengadaan formulir, map, dan pulpen juga bisa. Kemudian untuk komponen A poin ke-6 yaitu untuk kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Nah, di sini bisa untuk konsumsi panitia kegiatan pendaftaran PPDB. Ini nasi kotak ya, tentunya nasi kotak. Kalau memang teman-teman dibutuhkan hanya misalnya nih 1 minggu untuk penerimaan peserta didik barunya ya tulis saja 7 hari. Ini kan karena PAUD itu unik ya. Kalau untuk SD SMP itu kan penerimaan peserta didik barunya itu 1 minggu aja udah cukup. Tapi kalau untuk PAUD itu kan bukan penerimaan tapi penjaringan ya. Jadi ada teman-teman lembaga lain itu bisa sampai 2 bulan karena ya itu
jenjang PAUD itu unik karena bukan penerimaan peserta didik baru, tapi penjaringan peserta didik baru. Kemudian untuk komponen B, yaitu tentang penggunaan perpustakaan dan atau layanan pojok baca. Di sini untuk item-itemnya, yaitu untuk yang pertama penyediaan atau pencetakan buku untuk kebutuhan peserta didik, termasuk buku digital. Ini pencetak buku digital bisa diadakan. Kemudian yang kedua yaitu penyediaan atau pencetakan buku pegangan untuk pendidik termasuk buku digital. Ini juga bisa, sama aja buku digital atau cetak bukunya. Kemudian yang ketiga penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar. Nah, ini bisa modul anak, kemudian ATK-nya. Nih ATK nanti diuraikan ya teman-teman ya, per itemnya misalnya berapa ya. Kemudian yang keempat yaitu untuk kegiatan penguatan komunikasi pengelolaan perpustakaan pojok baca. Di sini bisa untuk honor tenaga perpustakaan. Kemudian bisa juga untuk buku pengadaan buku cerita anak, teman-teman ya. Kemudian yang kelima yaitu kegiatan lain yang relevan dalam rangka pengembangan perpustakaan atau pojok baca. Ini bisa juga dibikinkan yaitu misalnya pekan literasi sekolah. Nah, nanti dirincikan pekan literasi sekolah ini penggunaan dananya untuk apa-apa aja, silahkan dirincikan ya teman-teman. Kemudian yang komponen yang ke-C yaitu tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain. Nah, yang pertama yaitu penyediaan APE dengan prioritas APE dalam ruangan. Di sini ditekankan lagi yaitu prioritas APE dalam ruangan. Terus ada ini, bagaimana kalau APE dalam kita sudah full, yang kita butuhkan APE luar? Ya, kalau memang sudah prioritas sudah full ya silakan saja. Kalau memang APE luar mau diadakan. Kemudian yang kedua yaitu penyediaan atau perbaikan alat multimedia pembelajaran sesuai analisa kemudian penyediaan. Nah, bisa untuk infokus bisa, untuk kamera bisa, untuk TV bisa. Kalau memang untuk multimedia pembelajaran sesuai analisa kebutuhan. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi, serta pengembangan buku elektronik dan video pembelajaran. Di sini misalnya nih teman-teman mau bikin sesuatu yang baru, yaitu membuat video pembelajaran. Nah, itu kan harus misalnya membuat animasi nih. Nah, bisa silakan bisa dianggarkan untuk honor pembuatan video animasi tentang pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran. Ini bisa juga untuk membeli atau Google Workspace for Education. Nah, ini bisa juga. Kemudian kelima, yaitu penyediaan bahan pendukung pembelajaran. Ini untuk ATS sekolah ya teman-teman ya. Misalnya krayon, kemudian buku gambar atau apa segala macam silakan. Kemudian yang poin ke-6, yaitu pembiayaan dalam rangka atau menyelenggarakan festival kebiar atau kegiatan sejenisnya. Nah, ini biasanya ada lomba-lomba nih atau festival nih, silakan untuk mengirim peserta ya kan. Kemudian ke poin ke-7 yaitu pengembangan kegiatan praliterasi. Nah, misalnya nih pengadaan poster huruf dan angka. Ini bisa. Kemudian yang ke-8 yaitu pelaksanaan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti. Ini kita bisa mengadakan reward nih untuk anak yang berkarakter atau anak yang mempunyai penilaiannya dalam penilaian guru itu pokoknya anak ini wah bagus lah ya budi pekertinya, kemudian sopan santunnya. Nah, ini bisa digunakan untuk reward anak berkarakter, bisa dikasih hadiah atau piagam atau piala. Nah, di sini juga bisa ya teman-teman. Kemudian yang ke-9 untuk pembiayaan diskusi perkembangan anak. Ini diskusi misal diskusi ke orang tua atau tenaga ahli bisa. Kemudian yang poin ke-10 yaitu pelaksanaan pembelajaran melalui kunjungan rumah. Kalau masih pembelajaran jarak jauh ya teman-teman ya, pembelajaran jauh, nah bisa nih untuk transport pendidiknya atau gurunya untuk kunjungan ke rumah peserta didik. Kemudian yang ke-11 kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain. Buku paket bisa, pelatihan kurikulum bisa, ATK juga bisa.
Kemudian selanjutnya yang komponen gede yaitu pelaksanaan atau evaluasi atau asesmen pembelajaran dan bermain. Di sini yang pertama yaitu penyediaan laporan capaian tingkat perkembangan anak. Di sini kegunaannya untuk bisa untuk membeli rapot atau penggandaan rapot, kemudian bisa juga piagam tanda tamat belajar, juga sampul rapot yang tebal itu juga bisa. Nah, kemudian yang kedua yaitu kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan evaluasi asesmen pembelajaran dan bermain. Di sini silakan ya kegiatan evaluasinya. Lanjut lagi ke komponen E tentang pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan. Di sini adalah kegiatan pertemuan kelas orang tua. Nah, kita bisa mengadakan pertemuan. Di sini contohnya yaitu untuk konsumsi ya, konsumsi. Di sini. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan dan operasional rutin satuan pendidikan, misalnya untuk pembelian ATK, alat-alat kebersihan dan yang lain. Bisa ATK, alat kebersihan biasanya yaitu misalnya kalau mau beli parang ataupun apa ya, gunting rumput, kemudian pisau rumput, kemudian juga obat rumput, apalah ya. Ini kan cuma contoh aja, silakan teman-teman jabarkan sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan administrasi satuan pendidikan. Bisa ATK, bisa pokoknya bahan-bahan habis pakai itu bisa juga ya. Kemudian yang komponen F, pengembangan profesi pendidikan ke pendidikan. Ini yang pertama pengembangan atau peningkatan kompetensi pendidikan dan ke pendidikan. Ini tentang pelatihan kurikulum bisa dimasukkan. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran. Ini bisa teman-teman kalau mau belajar tentang software bisa diadakan ya. Yang ketiga yaitu tentang kegiatan lain yang relevan dalam rangka pengembangan profesi pendidikan dan tenaga kependidikan, misalnya mau pelatihan dokumen kemana kayak ya, kalau ada pertemuan yang diadakan oleh suatu badan tapi tidak ada akomodasi dan transportasinya bisa disediakan di sini ya. Lanjut lagi di komponen ketiga yaitu pembiayaan layanan daya dan jasa. Nah, di sini yang pertama yaitu untuk sewa atau pembelian genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukung sesuai dengan kebutuhan, termasuk biaya perawatan dan atau perbaikan bagi satuan pendidik yang belum ada jaringan listrik dan kondisi listrik yang tidak stabil. Nah, ini seperti pengadaan genset, kemudian tenaga surya, kemudian USB itu juga bisa ya. Nah, di sini juga ada pembelian tenaga surya. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kedua, pembayaran daya dan atau jasa yang mendukung operasional pendidikan yang meliputi pemasangan baru, penambahan kapasitas dan atau pembayaran langganan rutin daya dan jasa listrik, telepon, air dan internet. Nah, di sini untuk internet in the home, voucher listrik PDAM, kalau mau masang internet atau masang PDAM atau masang listrik baru bisa ya, sekarang bisa. Kemudian yang ketiga yaitu pembiayaan lain yang relevan dalam rangka kebutuhan sumber daya. Nah, di sini pemeliharaan OBS Zoom juga bisa dimasukkan ya. Kemudian selanjutnya itu tentang pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Ini perbaikan kerusakan komponen non struktural bangunan. Nah, seperti atap, plafon, pembelian grendel, cat, juga jasa kalau mau jasa tukangnya, tukang ngecat. Nah, itu bisa juga di sini. Kemudian yang kedua yaitu perbaikan mebler dan atau pembelian meja atau kursi peserta didik atau pendidik jika meja atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi atau jumlah kurang yang mencukupi. Di sini bisa untuk meja ya. Untuk mebler silakan disediakan. Kemudian untuk perbaikan yang ketiga yaitu perbaikan toilet, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya. Di sini silakan teman-teman ya. Yang keempat yaitu tentang penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasi bagi yang belum memiliki air bersih. Di sini untuk beli pompa air juga bisa ya. Pemasangan saluran air, kemudian pembelian pipa air, lem pipa, silakan. Yang kelima yaitu tentang pemeliharaan dan atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor dan pendingin ruangan. Ini untuk servis ya teman-teman ya. Selanjutnya yang keenam,
Yaitu untuk pemeliharaan dan perbaikan API terutama API luar. Ini kalau teman-teman API luarnya udah rusak, ada yang karatan, perlu dicat ulang, silahkan. Kemudian perbaikan taman dan fasilitas lain. Nih, nah, bisa nih dimasukkan. Kalau memang mau dipasang paving, silahkan. Kemudian honor kebersihannya juga silahkan. Selanjutnya yang ke poin ke-8, penyediaan dan atau perawatan fasilitas aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Ini bisa juga untuk pembangunan jalan khusus bagi yang ada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya poin ke I, komponen I, penyelenggaraan kegiatan kesehatan gizi dan kebersihan. Kemudian yang pertama, penyediaan alat-alat deteksi dini tumbuh kembang anak, bisa timbangan anak, alat ukur lingkar kepala juga bisa. Nah, selanjutnya tentang penyediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan lain. Ini bisa paracetamol, betadine, kemudian Hansaplast, minyak kayu putih, atau apalah ya. Yang ketiga, tentang pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, disinfektan, masker, atau penunjang kebersihan lainnya. Bisa tisu ini, masker, sanitizer, kemudian sabun, alkohol, apa ya. Silakan teman-teman. Selanjutnya yaitu penyediaan makanan tambahan. Ini untuk makanan tambahan anak. Ini saya kasih contoh. Nih, 1 bulan ini kita habis berapa, kemudian selama 1 tahun, nah itu silakan. Selanjutnya yang kelima yaitu kegiatan yang relevan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kesehatan gizi dan kebersihan. Misalnya mau mengadakan seminar kesehatan, nanti bisa mendatangkan narasumbernya yaitu tentang praktisi kesehatan ya. Bisa teman-teman. Kemudian yang ke C yaitu pembayaran honor. Di sini bagi yang teman-teman sudah mendapatkan gaji tetap itu tidak boleh lagi mendapatkan honor ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa nih honornya. Silakan sesuaikan dengan batas minimal ya yang ada di daerah masing-masing. Oke, mungkin sekian karena tadi jaringan lemot jadi tidak bisa menginput RKA sampai 100% di SimBOP, jadi kita kupas tuntas RKA saja. Nanti di video selanjutnya saya akan bahas tentang bagaimana cara melakukan pelaporan di SimBOP PAUD tahun 2022. Oke, mungkin sekian dari saya. Silakan nanti kalau memang ada yang perlu ditanya, chat saja di kolom deskripsi. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.